Halo warga nobar yang bilangnya mau pensiun main judol, tapi pas waktu dapat gaji malah depo lagi. Kayak apa kabarnya bebuhan Tobat Sambalado? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action tahun 2025 terbaru yang brutal, cocok untuk menemani kalian pas lagi nunggu chat dibalas ayang yang balasnya 2 hari sekali kayak minum obat. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Exit Protokol. Di awal film kita langsung disuguhi curcol alias curhat colongan dari seorang pria bernama Sam Hayden. Dia adalah pembunuh bayaran profesional yang tugasnya mengeksekusi algojo lain yang mencoba pensiun sembarangan. Bagi Sam, di dunia gelap ini pensiunan damai itu hanyalah mitos belaka. Kalau ada yang pensiun, ya pasti karena dihabisi olehnya. I'm an assassin of assassins. A killer of killers. Target Sam kali ini adalah seorang algojo profesional yang tiba-tiba pensiun saat menjalankan tugas beberapa tahun lalu. Setelah dicari-cari, ternyata orang itu sekarang hidup nyaman sebagai penjual karya seni ilegal. Sam pun langsung bergerak menuju rumah seorang jamet yang kebetulan punya akses langsung ke targetnya. Padahal biasanya dia tidak pernah melibatkan orang di luar incaran utama. Tapi jamet yang hendak ditemui ini merupakan mafia yang memperjualbelikan senjata, garam Cina, bahkan kaum Nurul. Dan begitu sampai rumahnya, tanpa basa-basi Sam pun langsung menghabisinya. Setelah si bos mafia modiar, Sam segera merampas ponselnya untuk menghubungi incaran utamanya. Dari situ Sam langsung tancap gas menuju rumah mewah yang jauh dari peradaban manusia. Rumah itu adalah tempat targetnya menikmati hidup setelah pensiun dari dunia kebrutalan. Di sini Sam menyamar sebagai klien yang akan membeli karya seni dan langsung diizinkan masuk. Tak lama kemudian, si target muncul dan mempersilahkan Sam untuk duduk. Sambil minum bandrek, Sam menyebut bahwa dia datang untuk mencari sebuah lukisan. Namun, lukisan bukan sembarang lukisan, melainkan ada satu lukisan tertentu yang dia incar. See you, Galilee. Everybody's looking for that one. No one's found it. But I think I just did. Usai mendengar itu, si target akhirnya sadar siapa Sam sebenarnya. Lalu ketika ditanya apakah Sam tidak bosan menjalani pekerjaan yang penuh darah, Sam menjawab kalau rasa jenuh bukan bagian dari dirinya. Anjay. Di situ Sam diam-diam sedang ditodong dengan senjata. Kemudian si target menyindir bahwa pembunuh muda seperti Sam tidak punya rencana jangka panjang. Sam pun menanggapi dengan santuy kalau generasi tua juga punya kelemahan, yaitu gaptek alias tidak paham teknologi. Dan tak lama kemudian inilah yang terjadi. Technology. Besoknya, Sam pergi ke arena pacuan kuda untuk menemui bosnya yang bernama Augustus bin Samidi. Dia adalah pemimpin organisasi yang mengendalikan pembunuh bayaran di seluruh dunia dan hobinya judi pacuan kuda. Di sini Samidi memastikan kalau instruksi untuk Sam sudah diterima dengan jelas. Sam pun mengiyakan sekaligus bilang akan menyediakan sendiri semua kebutuhan untuk misinya. Namun sebelum Sam pergi, Samidi memperingatkan kalau dia membayar Sam untuk satu hal yang pasti, yakni kepala targetnya. Augustus is a smug, but he's also my boss. Every assignment has its pros and cons. The pros of this one? Setelah menerima tugas baru dari Samidi, Sam langsung pulang kampung naik private jet karena kebetulan targetnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tinggalnya. A born killer who won't. Begitu private jet mendarat, Sam langsung turun dan menuju mobil. Nalurinya selalu was-was dalam hal apapun, sehingga dia harus memeriksa mobil dari ujung ke ujung sebelum memakainya. Dan benar saja, alat detektor berbunyi. Ternyata, Sam menemukan sebuah alat pelacak yang diam-diam dipasang oleh Samidi.
Mengingat profesinya yang bisa mendatangkan musuh, selama ini Sam hidup secara nomaden alias tidak pernah menetap. Selain itu, dalam bisnis gelap ini dia dituntut untuk tidak punya teman, bahkan ayang-ayangan. Namun sekuat-kuatnya seseorang hidup melanglang buana, semua orang tetap butuh tempat untuk pulang. Tempat aman yang tidak mungkin ditemukan oleh musuh-musuhnya. Dan Sam punya tempat itu. Welcome home. Be home. Begitu sampai di lokasi tersembunyi yang jauh dari keramaian, dia langsung disambut oleh seorang perempuan bernama Nona. Dia adalah kekasihnya Sam yang setia menunggu kepulangannya. Loh punya ayang ternyata. Mereka lalu membahas target baru Sam yang bernama Charles Managold, seorang pembunuh bayaran legend yang bisa menembak dari jarak puluhan kilometer. Charles dikenal tidak peduli siapa targetnya asalkan tugasnya selesai, bahkan kalau perlu membunuh keluarganya sendiri. Namun, tidak ada yang tahu apa yang membuat pembunuh seganas itu tiba-tiba pensiun. Sam kemudian mengingatkan Nona bahwa dirinya juga tidak kalah berbahaya dari si Kale Carles itu. Nona pun membenarkan hal tersebut, tapi tetap saja dia khawatir dengan keselamatan sang kekasih. I don't have a weak spot, Nona. Malamnya, Sam tidak bisa tidur. Akhirnya, dia bangkit dan keluar menuju halaman belakang. Di sana, dia menggali tanah hingga muncul peti kayu yang ternyata berisi senjata lengkap. Sam pun mulai merakit senjata, bersiap menghadapi sesuatu yang mematikan. Sam bukan takut, hanya berjaga-jaga. Ada alasan khusus mengapa organisasi mempercayakan kontrak tertentu kepadanya. Di dunia kebrutalan ini, bagi siapapun yang memutuskan pensiun, maka akan dipensiunkan dari dunia oleh Sam. Karena Sam adalah exit protokolnya alias pintu terakhir dari riwayat para pembunuh bayaran. Keesokan paginya, kita diperlihatkan dengan sisi lain dari Charles Managold, sang legenda kematian. Di sini, dia tampak sangat lembut terhadap istrinya yang bernama Nurul, kemudian pamit pergi ke gereja. Sebelum Charles berangkat, Nurul meminta suaminya menyelipkan doa untuk mereka berdua. Sesampainya di gereja, Charles berdoa dengan khusyuk untuk meminta perlindungan dan keselamatan bagi dirinya serta istrinya. Hingga tiba-tiba Sam muncul membawa senjata. Sam mengatakan bahwa kalau Tuhan sekalipun mungkin tidak akan bisa melindungi Charles di tempat ini. Dan tak berselang lama, inilah yang terjadi. Gereja yang suci itu kini berubah menjadi arena baku tembak. Namun, Charles mendadak hilang dan saat Sam mengecek, tiba-tiba Charles muncul di belakangnya. Tapi dia justru menawari Sam untuk keluar hidup-hidup asal menjauh dari hidupnya. Tentu saja Sam menolak menyerah dan langsung menyerang balik. Namun naas, Charles berhasil melarikan diri dengan satset, lalu tancap gas tanpa rem. Sementara di sisi lain, Samidi sedang dalam perjalanan bersama dua pembunuh bayaran lain, yakni Isaac dan Anna, mantan pacarnya Sam. Menurut Samidi, saat mereka tiba seharusnya Sam sudah membereskan misinya. Anna sendiri bukan anak buah Samidi, melainkan hanya ikut dengan Isaac karena alasan pribadi, yaitu ingin balas dendam dengan Sam. Dia ingin membuat perhitungan setelah Sam meninggalkannya begitu saja saat di hari pernikahan mereka. Be on your best behavior. You don't have to worry about me, Isaac. All business. Di sisi lain, Charles kembali ke rumah dan langsung mencari Nurul. Tapi ternyata perempuan itu sedang mandi junub di kamar mandi. Nurul yang masih handukan tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba Charles memaksanya segera bersiap. Nurul otomatis bingung dan bertanya apakah geng Baskim menemukan mereka. Lalu Charles menjawab kalau ini bukan geng manapun dan hanya ada satu orang. Namun satu orang itu bisa membuat riwayat mereka berakhir hari itu juga. Tanpa banyak bacot lagi, Charles segera mengambil tas darurat yang termasuk berisi paspor di dalamnya. Nurul sempat mengkhawatirkan barang-barang dan rumahnya, tapi bagi Charles semua harta bisa diganti, yang tidak bisa diganti adalah keselamatan istrinya. Namun sebelum mereka sempat keluar,
Kekacauan makin menjadi ketika Charles dan Nurul akhirnya keluar rumah sambil terburu-buru. Di sela pertarungan, Charles mengingatkan Sam bahwa dia bisa saja menghabisi Sam di gereja dan Sam seharusnya membalas kebaikan kecil itu, namun Sam menolak mentah-mentah. Baginya, moralitas semacam itu tidak berlaku di pekerjaan seperti ini. Meski begitu, Charles masih memohon satu hal, yaitu jangan sakiti Nurul istrinya. Sam lantas menegaskan bahwa dia tidak menyentuh warga sipil. Sam kemudian menyinggung bahwa Charles merasa bersalah terhadap wanita yang tewas pada misinya dulu, lalu jatuh cinta pada korban berikutnya. Tapi Charles menepis semua tuduhan dan menyebut dirinya berubah sejak menemukan Tuhan. Namun sebelum dua pembunuh jempolan ini sempat ngobrol lebih jauh, tiba-tiba serangan itu bukan milik salah satu dari mereka, melainkan pihak ketiga yang baru saja masuk arena. Dalam situasi kacau itu, Charles meminta agar mereka menyelesaikan duel pribadinya. Lain waktu Sam pun setuju dan akhirnya mereka bekerja sama. Di tengah peperangan, Samidi akhirnya tiba di lokasi bersama dua pasukan bayarannya. Namun Samidi yang pauk ini justru pergi begitu saja, meninggalkan Ishak dan pasukan lain menangani misinya sendiri. Di tengah baku tembak, Charles melihat Ishak yang merupakan one-man army alias dia sendirian saja bisa menjatuhkan sekelompok pasukan. Probably the second best assassin in the world. Who's the first? Me. Lalu Ishak menyapa Charles dan Sam seperti teman lama. Setelahnya, dia menegaskan kalau Sam tidak mau menghabisi Charles, maka dialah yang akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Tak lama kemudian muncul sosok yang membuat Sam takjub, yang tak lain adalah Anna. Saat Nurul bertanya, Sam mengakui bahwa dia pernah punya hubungan dengan Anna beberapa tahun lalu. Anna yang memendam emosi jiwa lantas berniat menghabisi Sam dengan tangannya sendiri. Namun Sam lebih dulu menembakkan ini. Begitu ledakan membuat Anna semaput, Sam dan kedua targetnya pun berlari sekuat tenaga menuju tempat yang lebih aman. Di dapur milik orang, Nurul hampir tumbang dan meminta air minum. Beruntung tersedia keran di sana. Detik berikutnya, Sam tiba-tiba menghajar Charles karena dendam dengan perbuatan Charles saat di gereja tadi. Kemudian dia bertanya-tanya untuk apa Ishak di sini. Maka Charles mengungkapkan bahwa Ishak mengincar Nurul karena Nurul pernah menjadi saksi mata sebuah pembunuhan di London yang dilakukan oleh seorang bos gangster bernama Baskim dari geng Albanian. Organisasi asasin lantas mengutus Charles untuk menghabisi Nurul, tapi Charles tidak sanggup melakukannya. Charles kemudian bilang kalau dia juga tahu banyak tentang Sam, termasuk saat Sam pernah dikontrak untuk membunuh seorang perempuan. Siapa perempuan malang itu nanti akan terjawab. I always finish the job. Wait! Ketika Sam hendak menghabisi Nurul, tiba-tiba Nurul mengaku kalau dirinya sedang mengandung. Namun Sam menjawab dingin bahwa kehamilan tidak masuk kategori pengecualian dalam pekerjaannya. Charles kemudian berkata, jika memang harus begitu, maka lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Namun saat melihat Nurul mengerang karena mual, Sam justru berpaling dan memilih pergi. What is it? Get some more. Read. Okay, what's it? Saat di perjalanan menuju pulang, Sam baru menyadari kalau klien yang meminta Samidi mengutus pembunuh bayaran adalah Baskim, bos gangster Albania, dan mencari masalah dengannya bukanlah pilihan yang tepat. Setibanya di rumah, Sam langsung menuju gudang. Dia kembali membuka peti senjata sambil terheran-heran dengan dirinya sendiri. Sejak awal menjadi pembunuh bayaran, dia sudah bersumpah akan menyelesaikan semua pekerjaan tanpa kecuali. Dia telah berjanji tidak akan goyah dan tidak akan melibatkan perasaan. Swore I would finish the job. I swore I never
Nona kemudian muncul tepat sebelum Sam pergi. Nona menyarankan agar Sam meminta waktu tambahan kepada Samidi, namun Sam tetap bersikeras akan menyelesaikan semuanya. Lalu saat di jalan, Sam ternyata menghubungi Samidi dan meminta tambahan waktu, sesuatu yang hampir tidak pernah dia lakukan selama 12 tahun terakhir. Dia juga bertanya keterlibatan Isaac. Samidi beralasan Charles bukan target biasa sehingga klien meminta eksekutor terbaik. Namun Sam menegaskan bahwa gelar itu adalah miliknya, bukan Isaac. I am the best. Then prove it. Why can't I finish this job? Sam pergi ke tempat jet pribadi biasa mangkal untuk menunggu Charles dan Nurul yang kemungkinan besar akan kabur ke luar negeri. Tapi ketenangannya hancur saat Isaac dan Anna muncul. Isaac langsung mempertanyakan Sam yang malah bekerja sama dengan targetnya. Kemudian Sam membalas bahwa dia tidak pernah punya partner. Lantas Isaac mengungkap bahwa mereka punya tujuan yang sama, yakni mengejar Charles Managold yang akan kabur ke Meksiko. Dia lalu memberikan penawaran, yaitu Sam diminta mundur dan biar dia saja yang menghabisi target. Sam bilang dia tidak suka ada yang mengambil alih pekerjaannya dan ingin membunuh Charles dengan tangannya sendiri. Tapi saat Isaac bersedia memberikan bukti kematian sebagai laporan untuk Samidi, Sam mulai luluh. Proof of death by tomorrow morning. As soon as I have it. Setelah mereka pergi, Sam kembali nyantui sambil memikirkan ulang semua keputusannya. Lalu begitu melihat Charles bersama istrinya tiba, dia pun segera bersiap menyerang. Namun di sisi lain ada pasukan misterius yang juga mengincar Charles. Dan tak disangka justru inilah yang terjadi. Di saat bersamaan, Isaac dan Anna muncul hendak menghabisi dua buronan para pembunuh bayarin itu. Namun Charles lebih dulu tiba dan langsung memaksa mereka masuk mobil. Sontak mereka bertiga pun kembali menjadi sasaran tembakan brutal. Akhirnya, Sam berhasil membawa Charles dan Nurul kabur dari hujan peluru. Dalam perjalanan, Charles akhirnya mempertanyakan alasan Sam menyelamatkan mereka. Sam menjawab seadanya bahwa keputusannya muncul begitu saja. Charles menambahkan bahwa setidaknya kini mereka memiliki musuh yang sama. Sam lalu menyebutkan bahwa dia punya tempat aman yang bisa digunakan untuk menyusun strategi. Setibanya di rumah, Charles langsung menyindir Sam karena membawa target alias dirinya ke safe house. Sam tak menanggapinya, kemudian menyuruh mereka beristirahat di kamar belakang, sementara dia sendiri akan berjaga-jaga di depan. Saat sedang mencuci muka untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba Nona muncul. Tapi anehnya, sejak kemarin bajunya si Nona ini tidak pernah ganti. Di sini Sam menyalahkan Nona karena membuat dia percaya dengan hati nurani. Sam juga mengungkap alasannya menjadi exit protokol alias pembunuhnya para pembunuh bayaran, yaitu karena orang tuanya dibantai oleh pembunuh bayaran. Sejak saat itu dia mendedikasikan hidupnya untuk memburu pelaku. Dia merasa setiap target yang dia habisi pantas merasakan sakit yang sama seperti yang mereka buat. Namun tepat setelah dia mencurahkan semuanya, tiba-tiba Nona menghilang. Dan plot twistnya ternyata Sam sedang berbicara dengan arwahnya Nona alias Halu. Who are you talking to? A ghost. Setelah itu, Sam dan Charles berbincang. Charles mengingatkan bahwa musuh pasti akan datang mengejar mereka. Namun Sam bilang kalau dia sudah siap menyambut tamu yang tak diundang itu. Sambil menghabiskan jamu, Charles tiba-tiba curhat kalau dia merasa hidupnya mungkin berbeda jika bertemu Nurul lebih awal. Charles mengaku bahwa dulu dia juga sama seperti Sam, fokus menjadi yang terbaik dalam pekerjaan berdarah itu. Namun, kehadiran Nurul mengubahnya. Dia mulai ingin bertindak benar dan tidak peduli harus membayar harga berapapun, asalkan istrinya itu selamat. Charles bahkan mengaku telah membuat keputusan pensiun jauh sebelum bertemu Nurul. Keputusan itu dia ambil semata-mata karena itu adalah hal yang seharusnya dilakukan, bukan karena cinta. Setelahnya, Charles beranjak untuk berjaga duluan dan meninggalkan Sam yang bergulat dengan pikirannya sendiri.
Kita lalu dibawa ke masa lalu saat Sam dan Nona sedang piknik kecil-kecilan di tepi danau. Di sana, Sam berkata bahwa manusia memang tidak bisa memilih tempat ajalnya tiba. Tetapi, jika dia boleh menentukan, dia ingin mengakhiri hidupnya di tempat seindah itu. Lalu Nona beranjak ke tepi danau untuk melihat air lebih dekat. Sam kemudian menyusul, namun dia mengeluarkan pistolnya dan melakukan hal ini. Lah, pantesan dihantui arwahnya kalau begitu. Kini Sam terbangun dari mimpi buruk. Kenangan itu selalu menancap di kepala Sam, menunjukkan bahwa dia menyesal karena telah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Keesokan harinya, pasukan bersenjata muncul di area rumah bersiap memburu 3 orang di dalamnya. Hingga tak berselang lama, Isaac dan Anna juga tiba di lokasi. Lalu alarm di rumah Sam berbunyi, pertanda ada orang asing di sekitar. Sementara di luar, Charles juga melihat sosok mencurigakan dan segera masuk demi mengamankan istrinya. Dan benar saja, tak berselang lama pasukan bersenjata masuk ke kamar sehingga Charles langsung menghabisinya. Charles kemudian memberikan senjata kepada Nurul dan mengajarinya menembak siapapun yang masuk selain dirinya. Setelah memastikan Nurul paham, dia langsung membrutal dan membantai pasukan yang ada di luar. Sementara itu, Sam yang juga bergerak cepat menjatuhkan musuhnya satu demi satu. Saat Sam lengah, tiba-tiba Anna muncul dan menyudutkannya menggunakan pisau. Namun, Sam segera membalik keadaan. Di saat yang bersamaan, How'd you find it so fast? Isaac muncul dan membuat Sam menghentikan aksinya. Sam kemudian bertanya dari mana mereka menemukannya karena seharusnya rumah itu tidak diketahui siapapun, dan Sam menuduh Samidi, bos besar mereka, sebagai dalang yang mengirim Isaac. Sam lalu menyebut keluarga Isaac di Purbalingga yang seketika membuat Isaac luluh. Dia mengungkap bahwa Samidi sudah memantau Isaac selama 10 tahun karena Isaac pernah berusaha membangun keluarga dan hampir pensiun. Samidi ingin memastikan Isaac tidak kabur dari dunia kekerasan yang sudah menelannya. Akhirnya Anna mengaku kalau mereka datang untuk 3 kontrak, yaitu Nurul, Charles, dan Sam sendiri. Dengan kata lain, semua orang di rumah itu memang sudah masuk daftar merah. Saat situasi memanas, Charles muncul dan Sam menyuruhnya agar tidak menyerang. Kemudian Isaac memberitahu bahwa mereka terlacak setelah seseorang membuat panggilan telepon. Ternyata dia adalah Nurul yang sembrono menelepon tantenya di Solo untuk memberi kabar. I'm sorry. That's what I expect. Exactly what I expect if you want to stay alive. Dari situ, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Isaac bahkan menelepon Samidi menyampaikan bahwa pekerjaannya telah selesai. Usai menutup telepon, Isaac memberitahu kalau Samidi akan berada di trek pacuan kuda besok. Setelah ini, dia akan pulang dan memindahkan keluarganya di Purbalingga sebelum mereka berada dalam bahaya. Dia juga memberikan mobilnya untuk dipakai Charles kabur bersama istrinya. Take the truck. Saat Charles dan lainnya pergi, Sam memotong jari salah satu pasukan yang gugur. Untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Beberapa saat kemudian, Charles dan Nurul tiba di sebuah terowongan. Di sini, Nurul meminta maaf karena telepon itu. Lalu Charles bilang kalau yang penting sekarang hanya 2 hal, yakni Nurul dan bayinya. Mereka lalu memilih tujuan baru, yaitu ke Gunung Kidul. Tak berselang lama, Sam tiba dan Charles ingin Sam ikut kabur bersama mereka. Tetapi Sam menolak dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Namun Charles khawatir sebab dia tahu organisasi tidak akan membiarkan Sam pergi begitu saja. Sam bilang kalau dia pantas menerima semua resiko sebab ada hutang yang harus dibayar, yakni kematiannya Nona. Mendengar itu, Charles pun memahami keputusan Sam dan akhirnya mereka berdua pun saling berpamitan. Keep her safe. I will. Good luck.
Singkat cerita, Sam akhirnya tiba di arena pacuan kuda dan menemui Samidi yang sedang dielus-elus sama wanita cukurukuk. Begitu tinggal mereka, Samidi membuka pembicaraan soal berita tentang penembakan, mayat, dan seseorang yang kehilangan jari telunjuk. Sam kemudian menyerahkan jari itu sebagai bukti kalau dia telah menghabisi Charles. Dan karena sudah menyelesaikan pekerjaannya, Sam meminta agar dia bisa keluar dengan tenang. Dia menuduh Samidi mencoba menyingkirkannya dan dia juga merasa diperalat dan ditipu. Namun, Samidi tidak percaya bahwa satu jari bisa membuktikan kematian Charles, karena yang bisa membuktikan hanyalah kepala. Adu bacot pun memanas hingga tiba-tiba saat Sam sedang keliangan, Samidi memberitahu bahwa mereka akan mencari Charles sendiri. There is only one way out. Sam terbangun dalam keadaan babak belur dan kedua tangannya terikat. Tepat di depannya, Samidi melakukan video call dan memperkenalkan seseorang yang tak lain adalah Bashkim. Samidi menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena keputusan Sam sendiri. Dia lalu meminta Sam memberitahu lokasi Charles dan Nurul. Namun Sam terus-terusan bungkam sehingga Bashkim langsung menyiksanya secara membabi buta. Sam menahan rasa sakit sambil mendengar kalimat-kalimat yang sengaja ditujukan untuk mematahkan mentalnya. Kemudian, Sam kembali melihat Nona, asasin wanita yang dulu dia bunuh, padahal dialah satu-satunya orang yang pernah menjadi kelemahannya. Nona bilang bahwa dia tahu Sam melihat dalam diri Charles dan Nurul gambaran hidup yang seharusnya bisa dia miliki bersama Nona. Maka dari itu, Sam memilih melindungi mereka, namun Sam justru tertawa. Tak disangka, dia berhasil lepas dari ikatan dan pergelutan brutal pun tak terhindarkan. Akhirnya, Sam berhasil menghabisi Bashkim dan anak buahnya. Sedangkan di ponsel, Samidi terus membacot dan mencoba membela diri. Dia mengatakan bahwa semua ini terpaksa dia lakukan karena permintaan klien, namun bagi Sam, penjelasan itu tidak ada artinya. Akhirnya, Sam berhasil menghabisi Bashkim dan anak buahnya. Sedangkan di ponsel, Samidi terus membacot dan mencoba membela diri. Dia mengatakan bahwa semua ini terpaksa dia lakukan karena permintaan klien, namun bagi Sam, penjelasan itu tidak ada artinya. Hingga tiba-tiba Nona muncul bukan sebagai jurik seperti 6 tahun terakhir. Kali ini sosoknya nyata. Perempuan ini lalu membongkar semuanya bahwa sejak awal dia ditugaskan oleh Samidi untuk merekrut Sam. Karena masa lalu Sam yang kelam membuat dia kandidat ideal untuk dilatih menjadi mesin pembunuh. Yang lebih plot twist, Nona memberitahu bahwa tembakan Sam dulu meleset. Nah, jadi begini, 6 tahun ini sebenarnya Sam hanya dihantui oleh rasa bersalahnya sendiri. Yah, kalau begini, Sam harusnya diruqyah sama Pak Ustadz. Kemudian Nona terus menekan Sam tentang keberadaan Charles dan Sam tetap bersikeras bahwa Charles sudah mati. Liar. Nona lalu berniat menghabisi Sam di danau kesayangannya, tempat dia sendiri pernah ingin mati, dan Sam pun hanya bisa pasrah. Namun sebelum ketegangan itu mencapai puncak, tiba-tiba ternyata Charles menggunakan keahliannya sebagai sniper handal untuk menghabisi Nona. Hal itu dia lakukan demi balas budi kepada Sam yang telah menyelamatkan dia dan istrinya. Di arena balap kuda yang sudah sepi, Samidi sedang santai ketika teleponnya berdering. Dan yang menelepon bukanlah penjudi, melainkan Charles, sang aset terbaik. Di sini, Charles memberitahu kalau dia resmi pensiun.
Namun Samidi mencoba mengiming-imingi sebuah tugas terakhir yang katanya setelah pekerjaan itu selesai, semua urusan akan lunas dan tugas yang ditawarkan juga bukan tugas sembarangan. Samidi ingin Charles turun gunung demi memburu seseorang, yaitu Sam. I called to say goodbye. Comes out of retirement to take down the killer of all killers. Akan tetapi Charles sudah tidak tertarik. Samidi mencoba menahan, tetapi Charles sudah selesai dengan semua itu. Setelah menutup telepon, Samidi pun murka menyadari kalau jalan cerita sudah tidak sesuai rencananya. Namun sebelum emosinya sempat stabil, tiba-tiba telepon berbunyi lagi. Kali ini dari Sam. Dia memberitahu bahwa ada sesuatu di baju Samidi, dan saat itulah tamat riwayat Samidi. Setelah itu, Sam masuk ke mobilnya dan pergi bersama anak. Kini setelah pensiun, Sam sadar bahwa yang katanya dalam dunia pembunuh bayaran tidak butuh teman itu hanya bullshit. In this world, you need friends. Dan film pun tamat. Dari Sam kita belajar kalau manusia itu makhluk sosial. Bahkan pembunuh bayaran juga butuh teman. Kalau profesi sekeras itu aja butuh bahu untuk bersandar, apalagi kamu yang hidupnya cuman berjuang melawan cicilan. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas CEO Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah